Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, mahasiswa semester 3, Program Studi Manajemen, Ars University. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi penjualan makanan secara offline dan online di Mika Cuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurwidia Maharani dengan NIM 66212020. Di sini juga ada teman saya yaitu Luciana Nurfauzia, Fakhra Fadilah, Umar Abdurrahman, Iin Sucitra, Arya Winanda, Korina Najlatur Rahmah, dan Rekadea. Baik, apa sih sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Winanda, saya berasal dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemesanan. Pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen, maka perusahaan harus mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. Dan di sini juga terdapat 4P. Yang pertama itu produk, yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar, digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, place atau tempat, yaitu aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa tersedia bagi konsumen. Yang ketiga ada price atau harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Dan yang terakhir ada promotion, yaitu berbagai metode iklan, promosi penjualan, mengkomunikasikan produk, atau membujuk pelanggan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada sistem informasi pemesanan dan pembayaran. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dari seluruh kegiatan transaksi penjualan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Komponen utama sistem informasi ini terdiri dari 6 blok atau disebut dengan information system building block, yaitu ada masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian. Selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi. Robert Ellis dan Roscoe Davis mendefinisikan bahwa konsep dasar sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sehingga dengan adanya sistem informasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kualitas layanan. Kualitas pelayanan adalah indikasi performa, tidak berbentuk, menghilangkan dengan cepat untuk dijadikan pengalaman dibandingkan diperoleh, sehingga kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Ada indikator kualitas layanan terdiri dari 5, ya, di antaranya pertama ada keandalan, berkaitan dari adanya kemampuan perusahaan yang bisa memberikan pelayanan dengan akurat serta terpercaya, sehingga kinerja karyawan harus sesuai yang diharapkan konsumen, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya terhadap pelanggan yang diberikan dalam perusahaan itu. Kedua ada empati, adalah kemudahan untuk melakukan suatu komunikasi yang memberikan suatu hubungan baik, juga perhatian personal serta memahami kebutuhan konsumen. Ketiga, ada berwujud, berkenaan tentang daya tarik fasilitas yang menarik dan bahan yang digunakan perusahaan bersih, serta penampilan karyawan yang rapi. Keempat, ada ketanggapan,
merupakan kesediaan atau kemampuan karyawan yang saling berhubungan dalam membantu konsumen merespon suatu permintaan dari konsumen maupun memberikan kualitas pelayanan yang tepat pada konsumen. Kelima, ada jaminan kepastian, yaitu perilaku karyawan yang bisa menciptakan sebuah kepercayaan konsumen untuk perusahaan. Dalam perusahaan itu bisa memberikan rasa yang aman untuk semua konsumen. Selanjutnya, ada hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan jasa restoran akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Menurut Kenny, kualitas layanan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian Permana yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan terjadi karena timbulnya faktor pendukung dari lingkungan atau harapan seseorang mengenai pelanggan yang diberikan. Salah satu dorongan yang dapat diberikan perusahaan itu dengan memberikan kualitas layanan yang baik, sehingga sesuai atau melebihi harapan pelanggan yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Sucitra dari Prodi Manajemen 3A dengan NIM 66212011. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hasil analisa sistem informasi pada perusahaan Migacuan. Sebelum itu saya akan memaparkan latar belakang dari Migacuan itu sendiri. Migacuan adalah sebuah merek dagang dari jaringan restoran pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pestapora Abadi, berdiri sejak awal tahun 2016. Migacuan menargetkan jumlah cabang sebanyak 100 restoran dan jumlah karyawan 5.000 orang. Nah, ini dia adalah founder Migacuan, Haris Krisyanto, yang kini menjabat sebagai Human Resource Director. Berikut ada produk-produk Migacuan. Kami mengambil beberapa sampel, yaitu yang pertama ada mie angel, mie setan, mie iblis, serta ada variasi dari minumannya seperti es genderuwo, es pocong, dan es tuyul. Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk Migacuan adalah produk makanan yang sangat murah dan sangat enak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari perusahaan Migacuan. Visinya yaitu menjadi merek restoran mie terbaik dan terbesar di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu 1. Menyediakan produk-produk terbaik dan relevan untuk customer. Yang kedua, menyediakan tempat bersantap sekaligus ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga dan kerabat. Yang ketiga, memberikan customer satisfaction yang excellent dengan harga yang affordable. Selanjutnya di sini juga ada struktur organisasi dari perusahaan Migacuan. Struktur organisasi ini termasuk dalam struktur organisasi lini dan staf. Kenapa termasuk dalam organisasi lini dan staf? Karena pada struktur organisasi lini dan staf, pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal, dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Dan di sini ada prosedur pemesanan makanan atau minuman, baik dilakukan secara online ataupun offline. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memesan makanan atau minuman secara offline terlebih dahulu. Yang pertama, konsumen mengambil antrian meja. Selanjutnya mengantri untuk mencatat menu makanan dan mendapatkan nomor meja. Dan secara online, konsumen harus memesan menggunakan aplikasi. Setelah itu, kurir akan mendatangi restoran dan konsumen menunggu makanan sampai tujuan di rumah. Dan prosedur pembayarannya bagaimana? Setelah konsumen mengantri mencatat menu makanan yang dipesan, konsumen melakukan pembayaran di kasir. Di sini, saya juga akan menjelaskan mengenai prosedur sistem berjalan Migacuan, yaitu prosedur pemesanan atau penjualan makanan dan minuman secara online. Untuk membeli Migacuan secara online, konsumen bisa membelinya di fitur beberapa marketplace seperti GoFood, ShopeeFood, atau Food Driver lainnya. Jadi di Migacuan ini tidak hanya secara offline saja penjualannya, tapi secara online juga ada. Caranya yaitu kita bisa klik menu yang mau kita beli di fitur tadi ya, GoFood, ShopeeFood, atau Food Driver lainnya. Itu kita bisa memilih menu apa yang kita mau
Nah, nanti klik pesan sesuai jumlah dan juga alamat yang akan diantar. Lalu kita bisa paymentnya ini bisa transfer antar bank, bisa juga cash atau COD, atau kita juga bisa memilih fitur seperti Shopee Pay Later atau Shopee Pay, GoPay gitu. Jadi dari saldo aplikasi tersebut. Lalu nanti si makanan akan diproses dan akan diantar oleh food drivernya seperti tadi ya, GoFood, Gojeknya, dan nanti akan diterima oleh si konsumen. Karakteristik sistem dari sistem yang dibahas dan tool block system. Yang pertama di sini ada komponen. Komponen meliputi adanya karyawan, pembeli, produk, bahan baku, tempat, dan merek. Selanjutnya ada lingkungan luar, environment. Ada food driver online seperti Shopee Food, GoFood, dan lain-lain. Investor, supplier bahan baku. Selanjutnya ada batasan atau boundary. Pembelian produk mie gacuan ini bisa secara offline ataupun bisa secara online. Selanjutnya ada jalinan interface. Bagian pendaftaran ada pembeli. Bagian pemesanan, pembeli, kasir, pantry, waiter, pembeli, administrasi, selanjutnya ke owner. Dan selanjutnya ada masukan atau input, nomor antrian, dan list pemesanan. Baik, yang selanjutnya yaitu keluaran atau output. Nah, ini mengenai kwitansi atau bill, backup data pembeli dan penjualan. Yang selanjutnya yaitu proses. Nah, untuk proses tersendiri ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses pemesanan makanan atau minuman. Konsumen masuk ke antrian pemesanan makanan, seluruh pelanggan yang akan diminta berbaris untuk mengantri. Jika customer datang bersama rombongan teman, maka cukup satu saja yang mengantri agar antrian tidak terlalu panjang. Terus yang selanjutnya yaitu seorang pelayan akan mencatat seluruh pesanan pelanggan. Yang selanjutnya, konsumen membeli keterangan jumlah pelanggan yang akan makan dan keterangan makanan serta minuman yang dipesan. Pastikan bahwa pesanan kamu benar tidak berkurang. Yang selanjutnya itu prosedur pembayaran. Untuk pembayaran mie gacuan tersendiri yaitu setelah seluruh pesanan dicatat, konsumen akan masuk ke antrian kedua, yaitu antrian membayar. Yang selanjutnya itu selagi menunggu antrian membayar di kasir, pelayan mie gacuan akan mencarikan tempat duduk untuk kamu. Pada saat itu, maka teman-teman kamu yang tidak ikut mengalami dapat langsung duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pelayan. Yang selanjutnya, konsumen membayar seluruh makanan dan minuman di kasir. Setelah membayar, kamu bisa langsung menuju tempat yang sudah disediakan dan diminta menunggu makanan terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu bisa menikmati seluruh santapan setelah pelayan mengantar pesanan. Yang selanjutnya itu proses pembuatan pesanan. Nah, sini dari mie gacuan tersendiri yaitu list pesanan konsumen dari kasir akan diberikan kepada bagian pantry untuk masuk ke dalam antrian pembuatan pesanan sesuai list. Setelah pesanan selesai, bagian pantry akan memberikan pesanan tersebut kepada waiter beserta bill dan juga nomor meja yang tertera, sehingga memudahkan waiter untuk mengantar pemesanannya. Yang ke-8 yaitu tujuan atau goals. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu agar pengolahan data penjualan lebih baik dan juga informasi yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan cepat. Ketiga, agar pelayan kepada konsumen lebih terstruktur serta mengurangi penumpukan antrian. Yang ketiga, dan juga menghindari konsumen yang pergi tanpa membayar. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, pelayan parkir sangat sulit, terutama untuk mobil. Yang kedua, tempat tunggu untuk para customer yang take away sangat sulit. Yang ketiga, gaji yang diberikan tidak sesuai dengan jam yang kerja lembur yang minim. 4, kendala dalam memenuhi pesanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulan, Mie Gacuan adalah perusahaan yang menjual aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Proses penjualan Mie Gacuan sendiri bisa dipesan melalui online ataupun offline.
Yaitu dengan alur tadi kita harus menunggu, mengantri, lalu kita memilih pesanan apa yang kita akan pesan, dan kita langsung payment di tempat, baik itu secara QRIS atau misalnya mau cash, atau misalnya dengan kayak ShopeePay juga bisa, atau bahkan transfer antar bank juga bisa. Nanti waiters akan memberikan nomor meja dan juga nanti akan kita konsumen langsung ke meja yang telah ditunjukkan oleh waiters tadi, dan nanti kita menunggu beberapa waktu sampai si hidangan itu akan disampaikan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.